Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahil qail fi kitabih, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islam dinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sedang jemaah Jumat yang kami hormati, yang semoga insyaallah kita senantiasa berada dalam naungan rahmat, ridho dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran bagi kita pada hari ini, yang mau tidak mau harus menuntut kita untuk kembali memperbarui rasa syukur kita kepada Allah. Yakni Allah masih berikan kita kesempatan bisa bertemu di hari yang mulia ini, berkumpul di tempat yang mulia bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Semoga setiap ayunan langkah kaki kita menuju ke masjid yang mulia ini membuat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga duduknya kita di masjid ini membuat derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kelak setelah kita keluar dari masjid ini akan tampak dalam perilaku kita, tampak dalam ucapan kita peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah bekal terbaik yang harus kita siapkan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita pun tak lupa senantiasa mengirimkan salam dan salawat untuk beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat salawat yang kita baca, yang kita kirimkan, membuat ridho kepada kita, dan kelak kita berhak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saat ini berbagai cara yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam membuat umat Islam itu tidak yakin dengan ajaran agamanya sendiri. Mereka melakukan berbagai macam program, siang malam mereka bekerja. Tujuannya adalah bagaimana umat Islam itu tidak yakin dengan ajaran agamanya, yang pada akhirnya bahkan kemudian mereka berharap umat Islam meninggalkan agamanya itu. Apa program itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah? Salah satu di antaranya adalah lewat program yang disebut dengan mereka senantiasa melakukan perang pemikiran terhadap kaum muslimin. Ada satu paham yang disebut dengan paham pluralisme agama. Pluralisme agama suatu paham yang menempatkan dan memandang semua agama itu sama. Jadi tidak ada bedanya Islam dan agama-agama yang lain. Itu menurut mereka. Maka menurut orang yang senantiasa mengkampanyekan paham ini, tidak boleh ada orang yang kemudian menyatakan agamanya yang paling benar, tapi harus mengatakan semua agama itu sama.
Dan bukan hanya berhenti sampai di situ. Bukan hanya sampai pada apa yang disebut dengan pluralisme agama. Bahkan lebih jauh masuk dalam apa yang disebut dengan sinkretisme agama. Apa itu sinkretisme agama? Mencampur adukan antara ajaran agama satu dengan ajaran agama yang lain. Mungkin ada yang bertanya, adakah yang seperti itu? Ada. Kadang sering kita tidak sadari bahwa kita termasuk di dalam. Contoh yang paling ringan, minta maaf. Salah satu contoh paling ringan di Indonesia sekarang, sepertinya tidak sah kalau kita ingin memulai suatu acara misalnya, lalu kemudian memberikan salam, tidak sah hanya dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi harus ditambah dengan salam-salam yang ada di belakangnya. Salam itu bagian dari ajaran agama. Tidak ada orang yang berani mengatakan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi itu bukan ajaran agama kita. Buktinya, Nabi menjelaskan, mengucapkan salam hukumnya sunnah kepada saudara, menjawab salam saudara kita itu adalah wajib hukumnya. Berarti masuk dalam ajaran agama kita. Kenapa tidak cukupkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi harus ditambah dengan salam sejahtera, selamat siang dan lain-lain sebagainya di belakang? Ini sadar atau tidak bagian dari sinkretisme agama, dan mereka berhasil membuat umat Islam kemudian masuk di situ. Padahal Allah sudah mengatakan, wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukan antara kebenaran dan kebatilan. Cukup Islam. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sekarang kita mau lihat, apakah benar semua agama itu sama? Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, dalam Islam salah satu keyakinan mendasar yang wajib dimiliki oleh seorang muslim, saya ulangi, salah satu keyakinan mendasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah dia harus meyakini Islam yang benar, semua agama di luar Islam itu salah. Maka kalau ada yang mengatakan semua agama sama, jumhur ulama mengatakan orang ini bisa murtad dari Islam. Kenapa bisa murtad? Salah satu rukun iman itu adalah beriman kepada kitab Allah, tidak meragukan kitab Allah. Dan Quran sudah mengatakan pada surat yang kedua, ayat yang kedua, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak membaca ayat Al-Quran, tiba-tiba muncul dalam hatinya, ini benar enggak dari Allah ini? Ragu namanya, bermasalah keimanan. Jangankan satu ayat, sepotong ayat saja kita ragukan, bermasalah keimanan. Apalagi kalau menolak. Pertanyaannya, adakah orang yang mengatakan semua agama sama itu ada ayat yang ditolak? Ada. Kalau dia mengatakan semua agama sama, maka ayat pertama yang dia tolak adalah Quran surat Al-Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Dan kita lihat pemahaman yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita, ahli tafsir, misalnya Imam As-Samarkandi. Beliau menafsirkan ayat ini, inna dina al-mardiyah indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah Islam. Imam Alusi juga kemudian mengatakan, ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, la dina mardiyah indallahil Islam. Tidak ada agama yang diridhoi kecuali Islam. Maka kalau yang mengatakan semua agama sama, ayat ini mau disimpan di mana? Maka siapapun yang mengatakan apakah itu kiai atau profesor, maka seorang muslim tidak boleh untuk mendengarkan. Walaupun itu keluar dari ketua majelis ulama sekalipun. Kenapa? Masa lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala? Allah sudah mengatakan inna dina indallahil Islam, tiba-tiba dia datang mengatakan semua agama sama.
Itu ayat pertama yang mereka tolak. Ayat kedua yang mereka tolak apa? Kita lihat. Quran surat Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbalu minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama di luar daripada Islam. Nih. Siapa yang mencari agama di luar daripada Islam, fala yuqbalu minhu, maka agama itu ditolak oleh Allah. Coba. Logikanya, kalau semua agama sama, masa Allah akan bilang siapa yang mencari agama di luar Islam pasti ditolak? Masa sama tapi ditolak? Di mana logikanya? Kalau ditolak di luar Islam berarti di luar Islam itu salah. Dan tidak berhenti sampai di situ. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan kelak di akhirat menjadi orang yang paling merugi. Bodohnya itu kita beragama kemudian kita nanti rugi di akhirat. Bukankah agama ini kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana meraih bahagia dunia akhirat? Ini kok beragama tapi kemudian agamanya ditolak, di akhirat juga kemudian menjadi orang yang merugi. Masa sama? Berarti tidak sama. Maka sekali lagi tidak bisa untuk kemudian dibenarkan oleh seorang muslim kalau ada yang mengatakan semua agama itu sama. Yang kedua, yang ketiga, bukti yang kemudian kita lihat hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seandainya semua agama sama, maka menurut pemahaman Al-Fakir tidak perlu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Bukankah sebelum Nabi Muhammad SAW sudah ada Nabi? Dan yang dekat dengan kita itu adalah Nabi Isa alaihissalam dengan membawa Injil. Sebelumnya itu kemudian ada Musa alaihissalam dengan membawa Taurat. Kalau semua agama sama, mestinya Allah tidak perlu mengutus Nabi Muhammad karena sama aja. Masa sudah ada agama kemudian diutus lagi? Itu berarti bahwa agama yang ada sebelumnya itu bermasalah. Dan Islam kemudian diturunkan oleh Allah, dibawa oleh Rasulullah SAW untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Coba kita lihat, seandainya semua agama sama, tidak mungkin Nabi Muhammad akan menghabiskan waktunya 23 tahun lamanya. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Untuk apa? Mendakwakan Islam. Seandainya semua agama sama. Yang didakwai oleh Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah siapa? Bukan seperti saya sekarang berdakwah di hadapan kaum muslimin. Yang didakwai oleh Rasulullah SAW Mekah dan Madinah itu adalah ada orang Nasrani, ada orang Majusi, ada orang Yahudi. Semua ud'uhum ilal Islam, ajak mereka masuk dalam Islam. Maka Nabi mengatakan umirtu an uqatala nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa yu'tunaz zakah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengajak manusia sampai mereka mengucapkan tiada Tuhan selain Allah. Kira-kira kalau diajak orang untuk mengucapkan tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah utusan Allah itu disuruh tetap dalam agamanya? Disuruh untuk masuk dalam Islam, meninggalkan agamanya, disuruh masuk dalam Islam, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah itu kemudian mendirikan salat, mengeluarkan zakat. Saya belum pernah mendapatkan hadisnya Nabi mengatakan karena semua agama semua sama-sama di agama tak. Ini saya minta maaf. Saya belum pernah mendapatkan itu. Bahwa Nabi terhadap orang Nasrani, orang Majusi, orang Yahudi di Madinah kemudian mengatakan, "Bos, karena sama aja agama tak, tetap mau ke dalam agamamu." Tidak ada. Mereka semua diajak masuk di dalam Islam. Berarti semakin menguatkan bahwa tidak semua agama itu sama. Yang benar hanyalah Islam. Yang berikutnya, Pak. Di dalam Al-Quran sendiri banyak sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang di luar Islam, mencela orang kafir, mencela orang musyrik. Banyak ayatnya. Karena waktu kita singkat, saya hanya ingin mengajak kita untuk melihat dan merenungi Quran surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitab, dari kalangan ahli kitab,
Kalangan ahli kitab itu ulama kemudian mengatakan masuk di dalamnya adalah Nasrani, orang Yahudi. Semua yang ada kitabnya disebut dengan ahli kitab. Jadi innalladzina kafaru min ahli kitab, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik, apa yang disebutkan oleh Allah kepada mereka? Fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu masuk dalam neraka jahanam, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya dan tidak sampai di situ. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Masa sama? Mereka sudah jelas dicela oleh Allah. Lalu kemudian kita mengatakan sama aja, Ki. Di mana akal kita? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, walaupun keyakinan yang harus ada dalam diri seorang muslim bahwa agama Islam inilah yang benar, di luar Islam itu salah. Walaupun di dalam Al-Qur'an itu kemudian Allah mencela orang-orang kafir, tapi dalam kehidupan dunia seorang muslim kemudian diminta oleh Allah untuk tidak mengganggu mereka. Diminta oleh Allah untuk hidup rukun dengan mereka, hidup berdampingan dengan mereka. Kenapa? Paling tidak 2 ayat yang kemudian harus menjadi pelajaran dan pegangan untuk kita semua. Terkait dengan agama, tidak boleh dipaksakan mereka masuk dalam Islam. La ikraha fiddin. Itu final urusan ini. Yang kedua, kita tidak boleh mengganggu mereka. Berikan mereka ruang untuk melaksanakan ibadah, penyembahan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kenapa? Lakum dinukum waliyadin. Tapi hal ini tidak akan membuat kita untuk kemudian mencampur adukan antara ajaran agamanya dengan ajaran agama kita. Ini yang kadang menjadi masalah adalah persoalan toleransi yang kemudian kita digiring-giring seakan-akan kalau kita kemudian mengatakan seperti itu kita adalah orang yang tidak toleran. Padahal yang disebut dengan toleransi bukan partisipasi. Yang disebut dengan toleransi adalah berikan ruang kepada mereka untuk menjalankan ibadahnya. Selama mereka tidak mengganggu kita, maka aman mereka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sejarah tidak pernah ada ceritanya umat Islam itu kemudian memaksakan agamanya kepada mereka, agama Islam ini kepada mereka. Seandainya ketika Islam berkuasa, kita tahu dalam sejarah Islam, mulai dari Mekah dan dari Madinah, 1400 tahun Islam itu kemudian berkuasa, menguasai 2/3 dunia. Seluruh jazirah Arab itu kemudian masuk dalam wilayah kekuasaan Islam. Seandainya Islam itu kemudian memaksa mereka untuk masuk dalam agama Islam, maka kita tidak akan pernah menemukan nenek moyangnya Butros Ghali di Mesir. Butros Ghali itu adalah mantan sekjen PBB, orang Kristen Koptik berkebangsaan Mesir. Seandainya kemudian Islam ini dipaksakan kepada mereka, maka kita tidak akan pernah menemukan ada Tariq Aziz yang ada di Irak, mantan menteri luar negerinya Saddam Hussein. Itu adalah orang Kristen. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita lihat bagaimana umat Islam ketika mereka berkuasa di Spanyol misalnya. Dulu disebut dengan Andalusia, sekarang disebut dengan Spanyol. Islam berjaya di sana. Ada yang mengatakan dalam sejarah 700 tahun, ada yang mengatakan 800 tahun. Islam kemudian luar biasa memberikan ruang dan toleransi kepada orang-orang di luar Islam. Seandainya waktu Islam berkuasa di Spanyol, mereka orang-orang Spanyol itu dipaksa masuk dalam Islam, maka kita tidak akan pernah melihat sebagaimana Spanyol sekarang. Mereka tetap jaya dengan agamanya. Kenapa? Karena Islam tidak pernah memaksa mereka. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dengan khutbah yang singkat ini, mari kita jaga anak-anak kita, jaga keturunan kita. Bahaya kalau anak-anak kita pun kemudian sudah memahami bahwa semua agama sama. Itu bahaya. Saya sering mengatakan kalau anak-anak kita sekarang mengatakan semua agama sama, maka minta maaf, saya tidak bisa menjamin bagaimana jenis kelamin agamanya anak tak untuk kemudian waktu-waktu yang akan datang. Agama kemudian gampang diperbaiki ke mereka. Kenapa? Prinsipnya toh sama aja semua agama. Maka jaga anak tak, jaga diri tak dengan baik. Mudah-mudahan dengan itu kemudian kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan keislaman kita dikumpulkan oleh Allah bersama dengan seluruh keluarga kita di dalam surganya kelak. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bi syariati nabihil karim. Asyhadu an la ilaha illallah zul jalali wal ikram wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Ya ibadallah, ittaqullaha wa ta'atihi la'allakum turhamun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbi ghafir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal jin yazkurkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.